Halo Revo Taksi, perkenalkan kami dari Nadi Kreatif. Saat ini kami akan menyajikan proposal yang sudah kami buat dan akan mempresentasikan kepada tim Revo Taksi. Selamat menyaksikan. Pertama, kita masuk ke analisis situasi. Revo Taksi merupakan layanan transportasi khusus hewan peliharaan yang hadir untuk menjawab kebutuhan para pemilik hewan akan solusi mobilitas yang aman, nyaman, dan profesional di Yogyakarta. Tantangan utama Revo Taksi adalah rendahnya awareness dan juga pemahaman para pemilik hewan akan urgensi atau pentingnya transportasi khusus hewan yang aman dan juga bebas stres. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Yang pertama, S terdiri dari bisnis ini dapat dikatakan sebagai salah satu pelopor layanan transportasi khususnya pada hewan peliharaan di Yogyakarta. Nah, selanjutnya memberikan pelayanan yang totalitas dan profesional kepada pelanggan. Nah, pada poin W-nya, jumlah pengikut di media sosial yang masih terbilang rendah. Terus, belum memiliki lokasi operasional yang tetap yang dapat dijadikan pusat informasi. Pada poin O, meningkatkan jumlah pemilik hewan yang mudah yang aktif di sosial media dan mencari layanan praktis. Kemudian, potensi membangun awareness melalui konten edukatif, keamanan, dan kenyamanan hewan selama perjalanan. Bagian T yang terakhir, yang pertama, karena layanan transportasi hewan masih tergolong baru, sebagian pemilik hewan belum yakin dan belum mempercayakan hewan peliharaan pada pihak ketiga, yaitu pada pihak layanan. Dan yang terakhir, potensi munculnya pesaing baru dengan konsep dan strategi promosi yang lebih agresif. Nah, selanjutnya adalah analisis media menggunakan model PESO. Paid media berdasarkan analisis yang dilakukan oleh tim kami, Revo Taksi belum menggunakan paid media. Selanjutnya adalah earned media. Pada earned media, Revo Taksi menggunakan review positif dari pelanggan melalui text story Instagram yang kemudian dipost oleh Revo Taksi di Jogja di highlight di Instagram mereka, seperti pada gambar di sini. Next adalah share media. Pada bagian ini, Revo Taksi membagikan konten seperti event recap, tanya jawab, tips adopsi, penjemputan anabul, dan infografis layanan, seperti pada gambar di sini. Selanjutnya adalah on media. Revo Taksi sendiri memiliki media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook sebagai alat untuk menyebarkan konten informasi kepada khalayak. Oke, selanjutnya Nadi Kreatif juga melakukan analisis terhadap kompetitor. Yang pertama itu ada Pau Taksi. Pau Taksi ini berdomisili di Jakarta dan Bali. Nah, untuk layanan Pau Taksi sendiri itu merupakan antarjemput anabul, menjual produk merchandise, menyediakan Pau Klinik. Nah, yang kedua itu ada ciri khas dari Pau Taksi ini sendiri, merupakan fokus memberi layanan dan juga branding yang kuat terkait gaya hidup pet friendly. Nah, yang terakhir itu adalah kekuatan dari si Pau Taksi ini sendiri, merupakan memiliki banyak kegiatan menarik, konten dan desainnya juga menarik. Nah, selanjutnya ada Pau Bear Pet Taksi. Nah, ini berdomisili di Jakarta dan Tangerang. Untuk layanannya sendiri itu merupakan antarjemput anabul, dan ciri khas dari Pau Bear Pet Taksi ini merupakan efisiensi dan juga fokus pada fungsionalitas dan layanan. Untuk kekuatan dari Pau Bear Pet Taksi ini merupakan berfokus pada layanannya. Untuk kelemahannya, konten yang ditampilkan belum tersajikan dengan baik dan masih minim informasi. Nah, jadi dapat ditarik kalau kesimpulannya itu, Revo Taksi berpeluang menonjol di Yogyakarta dengan fokus pada kedekatan komunitas dan layanan penuh. Nah, dan juga layanan ini penuh perhatian sambil memperkuat konten agar lebih menarik dan informatif lagi dibanding kompetitor-kompetitor lainnya. Untuk selanjutnya, kami melakukan analisis target audiens dari Revo Taksi. Kami bagi menjadi 3 section. Yang pertama, dari preferensi komunikasinya, untuk target audiensnya merupakan audiens yang aktif mengikuti event pet show dan juga audiens yang aktif menggunakan media massa dalam kehidupan sehari-harinya. Dan untuk yang kedua, dalam section karakteristik, terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, pemilik hewan yang membutuhkan transportasi aman dan juga profesional. Yang kedua, pemilik hewan yang ingin layanan komunikasi dan juga perawatan daring. Dan untuk yang terakhir, komunitas pencinta hewan yang aktif dalam kegiatan pet care dan juga pet show. Dan untuk session yang terakhir, dari segi perilaku konsumsi, ada 3 poin. Pertama adalah audiens yang menyukai layanan cepat dan juga praktis, lalu tertarik dengan konten-konten informasi dan juga interaktif seputar hewan peliharaan, dan yang terakhir, menyukai event offline berupa gathering atau pet fair. Selanjutnya ada tujuan dengan menggunakan metode analisis SMART. Yang pertama, spesifik, meningkatkan awareness masyarakat terhadap Revo Taksi Jogja sebagai layanan transportasi hewan yang nyaman,
aman, dan profesional. Pada poin dasar 2, meningkatkan followers Instagram sebesar 40 hingga 50% dan meningkatkan jumlah followers Facebook sebanyak 50 orang dan meningkatkan jumlah followers TikTok sebanyak 200 orang. Kemudian meningkatkan engagement dari media sosial sebanyak 50%, kemudian menarik minimal 10 peserta dan 1 komunitas partisipasi hewan pada event, kemudian menambahkan minimal 2 pelanggan baru pada pet taksi per bulannya. Nah, kemudian ada achievable, meningkatkan target yang telah ditentukan melalui strategi dan implementasi kampanye. Selanjutnya pada poin relevan, memperkuat brand positioning Rivo Pet Taxi sebagai top of mind transportasi hewan di Yogyakarta yang aman dan terpercaya. Pada time bound, keseluruhan target akan dicapai dalam periode 1 tahun dengan implementasi kampanye dari bulan Oktober 2025 hingga September 2026. Oke, selanjutnya itu ada strategi kampanye. Yang pertama adalah pesan. Nah, tujuan pesan ini adalah untuk membangun citra Rivo Pet Taxi sebagai layanan transportasi hewan yang bukan sekedar mengantar, tetapi merawat dan juga menjaga dengan kasih, sehingga menumbuhkan kepercayaan serta kedekatan emosional dengan para pet owner. Lalu kami juga mengemas sebuah key message, yang mana key message ini merupakan Rivo on the move, we move with care. Nah, yang artinya setiap perjalanan bukan hanya tentang mengantar hewan, tetapi tentang menjaga mereka dengan kasih dan perhatian di setiap langkah. Maknanya itu adalah Rivo menekankan perhatian, empati, dan keamanan dalam layanannya. Pesan ini memperkuat positioning Rivo sebagai transportasi hewan yang bergerak dengan hati, bukan hanya sekedar layanan logistik. Oke, selanjutnya kami masuk ke strategi kampanye untuk bagian yang kedua, yakni bagian media. Untuk yang pertama, kami menggunakan media-media yang telah dioptimalisasi oleh Rivo Pet Taxi, yakni Instagram, termasuk Feeds, Reels, dan juga Snapgram, TikTok, dan juga Facebook. Nah, kami membagi beberapa konten yang memang udah tersusun untuk melakukan optimalisasi konten. Ada beberapa poin ya, konten edukatif dan informatif, contohnya yakni ada tips and trik menjaga kesehatan hewan, lalu edukasi mengenai pentingnya transportasi khusus hewan, behind the service, how to use Rivo service, dan juga konten Pet on the Board 101. Untuk yang kedua, ada di konten yang fokusnya untuk promosi. Yang pertama adalah POV sebelum kenal Rivo Pet Taxi dan juga setelah mengenal Rivo Pet Taxi. Yang kedua ada fun fact about Rivo Pet Taxi, lalu road to main event, karena ini untuk promosi-promosi ke main eventnya nanti. Lalu ada benefit of using Rivo Pet Taxi service, and then konten what's in our taxi, pelengkapan dan juga fasilitas dari Rivo Pet Taxi. Dan yang terakhir, kami juga menyusun beberapa plan konten untuk konten yang engaging. Yang poin pertama adalah testimoni pelanggan setelah menggunakan layanan Rivo Pet Taxi. Yang kedua, people behind Rivo Pet Taxi. Dan yang terakhir, recap event dan online dan juga offline. Dan untuk sesi yang kedua, ini ada kami juga turut melakukan aktivasi Snapgram yang untuk reminding beberapa konten-konten di Snapgram gitu. Yang pertama ada Q&A atau polling seputar Rivo Pet Taxi ataupun hal-hal yang edukatif seperti itu. Dan yang kedua, repost konten di-explore tentang edukasi hewan-hewan peliharaan. Lalu yang ketiga, melakukan testimoni dengan embel-embel atau mungkin judul kata mereka tentang Rivo. Misalnya adalah screenshot testimoni melalui chat-chat WA yang telah dilakukan atau mungkin testimoni dari customer. Dan yang terakhir adalah aktivasi Snapgram dengan 1 fakta dan 1 slide dengan judul "Tahukah kamu?". Nah, notes-nya adalah semua konten-konten ini dibuat dengan menyesuaikan konteks. Jadi sebagian ada yang mungkin dibuat formal dan juga informatif, promosi dengan yang formal lah intinya. Dan yang kedua, sebagian lainnya itu akan mengikuti tren-tren yang biar ngikutin algoritma dan juga mungkin tren-tren yang viral di For Your Page TikTok gitu misalnya. Dan setiap konten ini akan diposting dengan menyesuaikan prime time dari media sosialnya Rivo Pet Taxi. Nah, mungkin contohnya adalah di Instagram Rivo Pet Taxi yang tahun lalu di 2024 itu ada di jam 3 sore hingga jam 6 sore. Oke, untuk strategi media dalam website dan juga landing page, kami akan fokus untuk memperkenalkan layanan Rivo Pet Taxi secara profesional dan juga terpercaya. Dan
Untuk konten-kontennya, detailing kontennya ada 3 poin. Yang pertama, kita akan memperkenalkan informasi tentang layanan lengkap dari Rivo Pet Taxi. Contohnya seperti jenis layanan, Rivo Pet Taxi itu bisa nganterin kemana aja, misalnya antar ke dokter hewan, pet grooming, pet hotel, dan juga lain-lainnya. Dan mungkin juga akan diselipkan keunggulan-keunggulan dari Rivo Pet Taxi dalam keamanan dan juga kenyamanan transportasi. Untuk poin kedua, ada testimoni pelanggan dan galeri visual. Jadi ini mungkin mengarah ke kumpulan ulasan positif dari pengguna sebelumnya yang mungkin udah pernah menggunakan layanan transportasi dan juga disertai foto-foto atau video perjalanan yang pernah dilakukan oleh customer sebelumnya. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah menyertakan informasi kontak dan juga integrasi media sosial. Oke, masuk ke digital advertising, kami di sini juga turut membantu membuat konten untuk Meta Ads campaign, yakni Facebook dan juga Instagram Ads. Dan itu fokusnya adalah promosi layanan Rivo Pet Taxi. Ada 2 poin di sini. Yang pertama adalah promosi konten dengan judul How to Use Rivo Service. Dan ini memang nanti formatnya akan mengarah ke video ataupun feeds. Nanti bisa disesuaikan. Lalu yang kedua adalah promosi konten dengan judul Benefit of Using Rivo Pet Taxi dengan format feeds atau carousel. Dan untuk durasi dari penayangan Meta Ads campaign ini akan disesuaikan dengan budget dengan 3 kali penayangan per masing-masing konten. Nah, tidak hanya itu, untuk semua keseluruhan konten akan disertakan hashtag-hashtag yang memang untuk mendukung awareness dari masyarakat. Contohnya untuk hashtag campaign yang kita jalankan ini akan ditekankan dari beberapa hashtag. Yang pertama ada aman bersama Rivo, Be Responsible Owner, Rivo on the Move, We Move with Care, dan juga dengan disertai hashtag-hashtag pendukung seperti Dog Lovers Jogja, Pawrens, Peduli Hewan, dan juga Pet Taxi. Kalau mungkin bisa dilihat dari sini, beberapa hashtag-hashtag ini memang udah banyak banget orang yang posting, jadi mungkin akan masuk jadi komunitas, menjadi bagian komunitas di sana, dan juga bisa orang tuh bisa langsung ngelihat. Kalau misalkan nge-search hashtag ini langsung ngelihat konten-konten dari Rivo Pet Taxi. Nah, kalau tadi berbicara tentang media sosial atau media digital, sekarang akan berbicara mengenai media tradisional. Ada poster A6 dan juga loyalty card. Nah, untuk poster A6 ini berisi informasi mengenai event Rivo on the Move dengan desain visual yang menarik dan juga disesuaikan dengan identitas dari Rivo itu sendiri. Lalu, poster A6 ini akan dipasang di area strategis seperti kampus, dibagikan secara langsung kepada pet owner atau komunitas pecinta hewan guna memperkenalkan event dan eksistensi Rivo Pet Taxi pada publik. Yang kedua itu ada loyalty card. Nah, membuat loyalty card untuk mendorong penggunaan awal Pet Taxi serta untuk meningkatkan retensi pelanggan dan mendorong penggunaan layanan secara berulang. Rancangan program kampanye yang pertama akan dilakukan secara offline dengan konsep Fashion Show Anabul. Nah, event ini akan diselenggarakan di Vertex dengan menghadirkan momen seru bagi para pecinta hewan untuk menampilkan keseruan dan keunikan Anabul mereka. Dengan tema Pet on the Move, gaya di jalan bersama Rivo, ini mengajak peserta untuk menampilkan gaya dan kepribadian hewan peliharaan tanpa batasan. Nah, selain menjadi ajang untuk hiburan dan kebersamaan di komunitas, event ini juga menjadi wadah untuk menunjukkan bahwa setiap hewan memiliki pesona tersendiri yang layak mendapatkan sorotan. Target audiens dari event ini adalah pemilik hewan peliharaan di area urban, komunitas pencinta hewan, dan keluarga muda dengan hewan peliharaan. Oke, untuk mendukung event kita ada mengadakan kegiatan promosi. Yang pertama, pemasangan dan penyebaran poster H-7 di area strategis, contohnya di kampus dan cafe pet friendly. Kemudian, peluncuran loyalty card H-5 untuk menarik pelanggan baru dan meningkatkan retensi pelanggan melalui penggunaan layanan secara berulang. Kemudian dikemas melalui perbuatan konten interaktif bersama pemilik Anabul dengan memberikan pernyataan atau pertanyaan seputar hewan peliharaan dan pengalaman transportasinya. Dan yang terakhir, loyalty card juga dibagikan kepada pelanggan yang telah menggunakan layanan Rivo Pet Taxi sebelumnya. Nah, kita juga sudah menyusun rundown untuk kegiatan event kita saat hari H nanti yang akan diadakan di Vertex. Nah, kita akan mulai di jam 9 pagi hingga jam 10 pagi untuk persiapan acara. Kemudian lanjutkan dengan registrasi ulang selama 30 menit. Kemudian kita akan melakukan pembukaan MC selama 10 menit dari tim Nadi Kreatif. Dan akan ada sesi bonding dan perkenalan Rivo Pet Taxi oleh tim Rivo sendiri.
Selanjutnya kita akan mulai kegiatan fashion show kita pada jam 11.10 hingga 11.55 selama 45 menit dengan tema Pet on the Move, gaya di jalan bersama Rivo. Nah, selanjutnya kita akan break time sejenak untuk makan siang dan explore Fairtech. Kita bisa break makan siang dan bisa petnya Anabulnya bisa bermain-bermain di area Fairtech. Kemudian setelah break time selama 30 menit, kita akan mengadakan voting time bersama para peserta dan jurinya selama 30 menit juga. Kemudian kita akan mengadakan pengumuman pemenang selama 10 menit. Kita lanjutkan oleh mini game selama 30 menit. Kemudian foto bersama, penutupan acara, dan kita akan bonding bersama di sisi akhirnya. Nah, kalau event yang sebelumnya berbicara tentang event offline, sekarang event ini akan dilakukan secara online. Nah, event kedua ini merupakan online campaign dari Rivo Pet Taxi dengan tema Be Responsible Owner. Nah, untuk mengusung tema Be Responsible Owner sebagai ajakan bagi para pemilik hewan untuk lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap anabul mereka. Nah, nanti di event kedua ini, kita akan mengunggah foto menggunakan tribun resmi Rivo Pet Taxi disertai caption menyentuh hati sesuai tema. Lalu peserta akan mengunggah foto-foto mereka, lalu peserta dengan unggahan foto terbaik akan berkesempatan memenangkan voucher potongan layanan Pet Taxi sendiri. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan awareness publik serta membangun citra sebagai layanan transportasi hewan terpercaya dan top of mind di Yogyakarta itu sendiri. Nah, gambar di sini merupakan contoh mock-up dari event yang akan kami selenggarakan. Sebelah sini ada poster, kemudian ada loyalty card, dan yang terakhir itu ada Twibbon. Nah, berikut merupakan dream sponsorship dari tim kami. Yang pertama itu ada Every Print, Medion Pet, Happy Puppy, Yummy Panda, Juju Paws, Bravery, Happy Dog, Dog Appetite, Animal Friend Jogja, Musami Pet Photo, dan yang terakhir itu ada Rafikon Jogja. Apa jadinya kalau sebuah event tanpa didukung dengan KPI? Maka Ngadi Kreatif turut memberikan KPI untuk event-event yang nantinya akan diselenggarakan secara offline maupun dengan online. Yang pertama ada di event Pet on the Move, kami bagi dari beberapa section. Untuk kegiatan promosinya dalam jumlah distribusi poster, ada sebanyak 30 poster akan dibagikan dan ditempel di tempat-tempat yang memang strategis. Nah, untuk jumlah distribusi loyalty card-nya ada 10 loyalty card akan dibagikan kepada konsumen ataupun calon konsumen, untuk lebih tepatnya 7 untuk konsumen dan juga 3 untuk calon konsumen. Nah, di engagement awalnya atau di pra-acara ada peningkatan interaksi media sosial Pet Taxi sebesar 30 hingga 40%, baik itu dari likes, saves, shares, komen, apapun itu terkait event. Untuk awareness ripple rate-nya, setidaknya ada 40% pengunjung acara yang dilakukan atau mungkin diimplementasikan mengetahui acara dari media komunikasi, yakni loyalty card dan juga poster yang telah kami buat. Nah, untuk di saat main event-nya, untuk jumlah peserta kompetisinya minimal terdapat 10 peserta mengikuti fashion show. Untuk jumlah total orang yang datang, target itu minimal 40 hingga 50 orang di sepanjang hari. Dan lahirnya konsumen baru, terdapat setidaknya 5 konsumen baru yang berasal dari main event tersebut. Dan untuk kolaborasi dengan komunitas pecinta hewan, nantinya Rivo Pet Taxi akan dapat menjalin kerjasama dengan minimal 1 komunitas hewan di event-event berikutnya. Oke, kita lanjut ke yang KPI event kedua, yaitu online campaign with Rivo Pet Taxi. Nah, temanya ini Be Responsible Owner. Nah, jumlah partisipan yang kami incar itu setidaknya ada 50 peserta mengunggah foto menggunakan Twibbon dan caption sesuai tema. Yang kedua itu ada engagement rate media sosial. Nah, engagement rate media sosial ini setidaknya mencapai 10% engagement rate dari total jangkauan, yaitu maupun like, komentar, share, maupun save. Nah, yang ketiga ini ada jumlah penggunaan hashtag resmi Be Responsible Owner dan juga hashtag Rivo Pet Taxi. Itu digunakan minimal 100 kali di berbagai platform media sosial. Nah, yang selanjutnya itu ada peningkatan followers Pet Taxi itu sendiri. Nah, setidaknya itu mengalami peningkatan minimal 20% followers di akun TikTok dan juga Instagram Rivo selama periode kampanye berlangsung. Selanjutnya itu ada brand awareness. Nah, untuk brand awareness itu setidaknya meningkatkan mention dan tag ke akun Rivo Pet Taxi sebanyak minimal 150 kali selama kampanye itu berlangsung. Yang terakhir itu ada konversi penggunaan layanan. Nah, 10% dari peserta kampanye menggunakan layanan Rivo Pet Taxi setelah kampanye itu berlangsung atau setelah kampanye itu berakhir. Oke, selanjutnya ada terdapat timeline dalam satu periode dari Oktober 2025 hingga September 2026. Bisa dilihat di sini dari Oktober hingga September. Pada bulan Oktober kita akan fokus untuk penyusunan brief atau guideline dan mengambil
konten-konten edukatif dan informasi untuk postingan di Instagram Before Petaksi. Nah, selanjutnya pada bulan November kita akan mulai untuk merancang konsep kegiatan, penggalian poster, menghubungi komunitas, penyebaran poster dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya pada bulan Desember kita akan melaksanakan eventnya pada tanggal 6 Desember di hari Sabtu. Kemudian di sini kita akan melakukan event, evaluasi event, dan kemudian kita akan bikin rekap event juga dan kita akan sebarkan di MetaX. Selanjutnya kita akan melakukan aktivasi Snapgram juga, dan pada bulan Januari kita akan berfokus pada aktivasi Snapgram dan media sosial. Terus kita juga ada editing untuk Kwibon untuk event kampanye online keduanya. Nah, selanjutnya pada Februari kita akan melaksanakan event campaign online-nya pada tanggal 7 Februari di hari Sabtu juga. Di sini untuk seleksi pemenangnya akan ada di tanggal 9 di hari Senin, dan pengumumannya akan ada tanggal 10 di hari Selasa. Selanjutnya kita akan ada recap kontennya. Nah, pada bulan Maret di sini kita akan fokus hanya untuk aktivasi Snapgram dan konten pada Instagram Before Petaksi. Kemudian sama juga pada bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September kita juga sama berfokus pada aktivasi Snapgram dan postingan di Before Petaksi. Nah, berikut merupakan budgeting yang sudah disusun oleh tim kami. Yang pertama itu ada untuk promosi berbayar dengan total harga 655.000. Selanjutnya itu ada promosi konvensional sama pre-event itu dengan total 85.000. Kemudian untuk eventnya itu dengan total 2.975.000. Jadi total keseluruhannya adalah 3.715.000. Demikian presentasi proposal yang sudah kami sajikan. Besar harapan kami untuk dapat kerjasama dengan Before Petaksi. Terima kasih kami ucapkan.